Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangannya, kita masih di Islam itu indah. Tema kita adalah 15 siksaan orang yang meninggalkan sholat. Sudah dibahas satu persatu oleh guru-guru kita akan bahas lagi ya. Tapi ada tayangan lagi nih yang mau aku kasih lihat. Tentara usir warga Palestina di Yerusalem saat sholat Jumat. Kita lihat tayangannya, silakan. Serangan militer Israel ternyata tak hanya mempengaruhi wilayah Gaza di Palestina, namun juga kota Yerusalem. Warga Palestina di Yerusalem dilarang untuk memasuki komplek Masjid Al-Aqsa oleh militer Israel yang tengah berjaga. Oleh sebab itu, ratusan umat muslim di Yerusalem terpaksa melaksanakan sholat Jumat di tengah jalan menuju Masjid Al-Aqsa. Meski tak memasuki kawasan masjid, namun militer Israel malah mengusir ratusan warga Palestina dengan granat asap. Sontak ratusan warga yang duduk di tengah jalan menggunakan sajadah langsung berlarian menghindari kepungan tentara Israel yang maju ke arah mereka. Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Ustadz Syam, Ya siap. kalau dalam kehidupan kita sekarang ya Ustadz ya, kalau misalnya kita lagi sholat husu-husunya ya Ustadz ya, tiba-tiba ada bencana nih. Baiknya apa? Kita meninggalkan sholat atau kita tetap menegakkan sholat? Mungkin supaya kita, nggak tahu ya, syahid gak sih kalau misalnya meninggal dalam keadaan seperti itu? Kabur aja atau tetap sholat? Masya Allah. Tapi guru-guru kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Baqarah ayat 45. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wasta'inu bis sabri was salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sabar dan sholat. Sahabat Ibnu Abbas ketika mendapatkan kabar meninggalnya putrinya, maka sahabat Ibnu Abbas langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu Sayyiduna Ibnu Abbas turun dari kendaraannya lalu sholat 2 rakaat. Setelah itu Sayyiduna Ibnu Abbas membaca ayat tadi dengan mengatakan wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Maka saya telah bersabar dengan mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan saya juga sudah melaksanakan sholat 2 rakaat. Berarti saya sudah minta tolong sama Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, dalam keadaan darurat bolehkah kita meninggalkan sholat? Digaris bawahi, orang tidak boleh semena-mena meninggalkan sholat. Ada orang gampang sekali meninggalkan sholat. Ada orang ketika dia sholat, Allahu Akbar. Di tengah-tengah, Allahu Akbar. Kayaknya gak benar tadi niatku deh. Diulang lagi. Banyak orang yang semena-mena meninggalkan sholat dia. Atau bukan dalam keadaan darurat. Atau ini banyak teman-teman di luar sana yang suka mengganggu temannya yang lagi sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita membuat orang membatalkan sholat dalam keadaan yang tidak genting. Kalau dalam keadaan mengancam nyawa, Islam mempunyai dasar agama, dasar ajaran yang disebut hifdzun nafas. Menjaga nyawa. Jadi dalam keadaan terancam, apakah boleh meninggalkan sholat? Jangankan meninggalkan sholat. Ada sholat khusus dalam medan perang. Ada sholat berjamaah khusus yang formasinya diatur sebagaimana demikian ya, sedemikian rupa agar sholat tersebut dia bisa sholat sebagian temannya berjaga. Gantian per rokaat ada orang yang saling bergantian menjaganya. Ini artinya Islam bukan membuat kita sholat sampai kehilangan nyawa, tidak. Dalam ajaran Islam kalau engkau tidak mampu sholat berdiri jangan kau paksakan, duduklah. Dalam ajaran Islam kau tidak bisa sholat duduk, jangan kau paksakan, kau berbaringlah. Bahkan dalam keadaan berbaring kau tidak bisa juga, engkau dalam keadaan berisyarat. Ya gerakan sholat. Kalau tidak bisa lagi dia berarti sudah meninggal dunia, disolati. Tinggal dia disolatin. Berarti kalau dalam keadaan mengancam nyawa, seseorang boleh untuk meninggalkan sholatnya. Jangan mengancam nyawa. Mepet aja waktunya, dalam keadaan susah saja ada yang disebut dengan menjamak sholat.
Dalam perjalanan jauh saja ibu dari Trans Studio Bandung ke sini sudah dapat rukhsah keringanan sholat yaitu mengqashar sholat. Apa mengqashar sholat? Menyingkat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu berarti di dalam Islam sholat itu bukan untuk menyiksa hamba. Sholat itu adalah dalam rangka memuliakan hamba tersebut. Kalau kata guru kita Habib Muhammad tadi. Dimuliakan oleh Allah karena kita dikasih kesempatan untuk sholat. Salah satu nikmat terbesar adalah ketika engkau dikasih kesempatan untuk bersujud dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Sama-sama, Tasya, untuk Sony. jawabannya. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah. Yuk sama-sama kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ibu aja, ibu tadi kabur-kabur aja ya. Bilangnya belum sholat, mic-nya dibawa. Ibu mau sholat apa mau nge-MC? Ya, nih. Ya jadi ngeri ya, jadi kepikiran terus gitu. Ini Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri dari Majelis Taklim Trans Studio Bandung. Tepuk tangan untuk Ibu Sri. Saya ingetin namanya ya, yang suka ninggalin sholat ya. Mau nanya Pak Ustadz, apakah orang yang meninggalkan sholat kuburannya akan sempit? Banyak yang ngomong Pak Ustadz, tapi bukannya kalau ukuran liang lahat itu sama Pak Ustadz ukurannya. Bagaimana tuh Pak Ustadz? Gimana tuh Ustadz Maulana? Iya. Silakan jawabannya Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Maulana. Baik, langsung saja izin Habib dan Sasam. Satu hal buat kita, hati-hati ya. Ketika orang meninggalkan sholat, maka ada siksaan di kubur. Ada 3 siksaannya di kubur. Mau tahu apa? Disempitkan kuburannya. Sampai tulang-tulangnya remuk. Sempitkan. Diempitkan. Apa sampai di situ? Tidak. Disempitkan sampai tulangnya remuk. Kemudian terbakar. Apa sampai di situ? Tidak. Masih ada satu siksaan. Dililit ular suja. Lalu digigit kepalanya. Digigit kepalanya. Hati-hati. Makanya orang yang meremehkan meninggalkan salat, tunggu akibatnya. Suara apaan tuh Ustadz? Suara apa tuh? Suara apa? Pernah dengar suara anjing begitu? Maka anjing itu berkata, saya bersyukur diciptakan jadi anjing, bukan diciptakan jadi manusia yang tidak sholat. Karena anjing tersebut mendengar siksaan orang dalam kubur. Menjerit, berteriak. Binatang anjing itu dengar. Makanya hati-hati. Pertanyaannya Ibu. Ini pertanyaannya rese ya. Udah tahu kuburannya segitu doang. Kok sempit? Semuanya sama ukurannya. Iya. Nggak usah itu yang dibahas. Ada orang ditenggelamkan di laut. Ya. Ya, tidak dikubur, ditenggelamkan di laut. Apa dapat siksaan? Semua ada siksaannya. Oh iya juga ya. Ada siksaannya. Jangankan ukuran itu, tempatnya aja beda. Dimana? Ada yang terbakar sampai ini. Dimanapun dimakamkan atau bagaimanapun caranya. Tetap alam barzah, alam kubur. Masya Allah. Makanya jaga sholat. Makanya kata Nabi waktu sebelum berpulang ke rahmatullah. Ya. Sholat, jaga sholat. Jaga sholat. Supaya selamat dunia akhirat. Masya Allah, tepuk tangan untuk Ustadz Maulana. Terjawab ya Ibu ya. Oke, Masya Allah, semoga hari ini kita semua menjaga sholat kita. Kalau gitu nanya dulu, silakan. Namanya siapa? Assalamualaikum dulu. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Teni dari Majelis Taklim Trans Studio Bandung. Tepuk tangannya untuk Ibu Teni, silakan Ibu. Tanya dong Ustadz, mau Iya. bertanya sama Habib. Oh Silakan tuh Habib tuh, mau ditanya Habib. Habib. Benarkah kalau kita sering meninggalkan sholat, nanti di alam kuburnya ditemani sama ular? Benarkah begitu Habib? Mohon penjelasannya. Oh,
Penasaran sama penjelasan Ustaz Maulana Ya tadi. betul. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ular apa tadi, salju ya katanya Ustadz ya? Iya. Hah? Super Junior. Apa? Salju. Bib, Iya. silakan Bib. Baik, di antara siksaan orang yang meninggalkan sholat adalah di dalam kuburnya nih. Di dalam kuburnya akan ditemani yang namanya ular. Ular ini mengenalkan diri dia. Ya, ular ini mengenalkan diri kepada orang yang meninggalkan sholat tersebut. Yang sebelum dia kenalkan diri, ini ular matanya minar. Ya. Apa tuh? Ular ini matanya dari api neraka menyala. Ya. Wa dhufruhu min hadid. Dan dia punya kuku-kuku itu terbuat dari besi panas kukunya. Wa tuluhu, dan panjangnya itu kuku itu selama perjalanan kita 1 hari ngukurnya. Ya. Dia katakan, hai fulan, dia kenalkan diri. Ana Sujaul Agra. Saya ini namanya Sujaul Akra. Amarani Rabbi, aku ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala an adribaka, untuk memukul engkau, untuk menghantam engkau, untuk menenggelamkan engkau di dalam kuburan ini dengan sebab tadyi'i waktu salah. Dengan sebab engkau meninggalkan sholat 5 waktu. Dipukulnya karena engkau meninggalkan sholat zuhur sampai asar. Meninggalkan sholat asar sampai maghrib. Meninggalkan sholat maghrib sampai isya, sudah masuk isya. Meninggalkan sholat isya sampai waktu subuh. Meninggalkan sholat subuh sampai keluar waktu subuh. Dan sekali pukul dia akan tenggelam sampai bumi, ke dalam bumi. Terus dikeluarkan lagi oleh Allah. Dipukul lagi, sampai kapan itu pukulan? Sampai kapan itu siksaan? Ila yaumil qiyamah. Itu siksaan orang yang meninggalkan sholat, disebutnya azab kubur. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Jadi ini siksaan-siksaan seperti ini, kenapa orang itu kalau ujian, kan orang sekolah Sony ya. Iya Bib. Ustaz Maulana dulu sekolah. Sekolah Bib. Artinya waktu sekolah kan ada namanya ujian. Tapi ketika kita ujian itu biasanya jawabannya tuh kan nggak dibocorin. Ya. Enggak. Tapi kita karena sayangnya Allah, lewat junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dikasih tahu tuh bocoran. Orang yang ninggalin sholat ini siksaannya. Orang yang meninggalkan zakat ini siksaannya. Orang yang meninggalkan puasa ini siksaannya. Makanya bagaimana orang itu tidak bersyukur atas yang apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan sama kita. Sudah tahu nih ada Sujaul Agra. Kalau sekarang boleh Cengangas ya, cengenges. cengangas cengenges saja. Nanti kalau sudah di akhirat, nanti sudah dikubur, nangis, siapa yang mau nolong kita? Tuh. Tidak ada yang bisa nolong, yang nemenin kita Sujaul Agra, yaitu ular yang besar tersebut. Nauzubillahi min zalik. Terima kasih Habib Muhammad untuk penjelasannya. Terima kasih ya Ibu sudah bertanya, semoga terjawab ya. Tepuk tangan lagi yuk buat kita yuk. Siapa ya? Ibu nanya ya? Ibu boleh nanya, silakan Bu. Siapa namanya Ibu? Ayo berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nama saya Evi dari Majelis Taklim. Siapa Ibu namanya? Evi. Oh Ibu Evi. Ya, Ya. dari Trans Studio Bandung. Tepuk tangan untuk Ibu Evi. Ini mau tanya sama Ustadz Sam. Ustaz siap Bu. Ya. Ya Ibu, Insya Allah. Gini Ustadz, bagaimana kalau orang sering rajin berpuasa, juga sering membantu
kebaikan untuk orang lain. Tapi tidak sholat. Ya, Ustaz. Apakah amalan tersebut ya berpuasanya itu sia-sia, Ustaz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya hampir sama-sama tadi penjelasan Ustadz ya. Mengenai orang yang jarang sholat Tadi tapi siksaan, ibadah ya, gitu betul. ya. Tapi namanya juga belajar ya. Mungkin supaya lebih jelas lagi Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat pencabut nyawa mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu wahai manusia siksa neraka yang membakar. Berarti siksaan bagi orang yang tidak taat pada Allah dan meninggalkan sholat, wabil khusus tema hari ini, meninggalkan sholat, siksaan selanjutnya yakni ruang kuburannya dipenuhi dengan api sehingga dia setiap harinya terbakar, subhanallah. Dan dia bergelimang di atas bara. Ayat yang tadi mengatakan belum masuk kubur, baru datang dijemput oleh malakul maut, malaikat pencabut nyawa, dia sudah merasakan panas yang membakar, siksa neraka yang membakarnya, sudah dirasakan, dibukakan pintu neraka sehingga hawanya sudah berasa baginya sehingga dia tidak mau untuk dicabut nyawanya. Itu yang pertama. Masuk ke dalam kuburan, dalam syarah Arba'in Nawawi disebutkan bahwa orang yang diletakkan, ketika jenazah diletakkan di dalam kuburnya, maka ada 4 titik api yang sangat panas di dalam kuburan tersebut. Siapapun jenazahnya, jenazah yang dimasukkan ke dalam kuburannya, maka ada 4 titik api yang sangat panas yang siap membakar jenazah tersebut. Titik api yang pertama akan padam dengan pahala sholat. Titik api yang kedua akan padam dengan pahala puasa. Titik api yang ketiga akan padam dengan pahala sedekah. Dan titik api yang keempat akan padam dengan pahala kesabaran. Jadi dia sabar menerima musibah, sabar ketika menjalani kehidupan, maka itu akan memadamkan titik api yang keempat. Tapi masalahnya titik api pertama sholat. Berarti yang menentukan segala amal itu adalah sholat. Tapi perlu digarisbawahi tidak ada amal yang sia-sia. Ibu tadi bertanya, apakah puasanya tadi sia-sia? Tidak sia-sia. Apakah sedekahnya tadi sia-sia? Tidak sia-sia. Selama dia masih meyakini sholat itu wajib, tapi dia tidak melaksanakan sholat, berarti dia berdosa karena meninggalkan sholat. Tapi pahala puasa tetap dapat. Sedekah puasa tetap dapat. Meskipun susah dapatnya. Sebagaimana siksaan yang disebutkan tadi di awal. Susah dapat pahalanya, tapi tidak ada amalan yang sia-sia. Sama ceritanya begini, percuma lu sholat, tapi lu kagak pakai hijab. Di luar sholat lu kagak pakai hijab. Tidak ada. Dia nggak pakai hijab, dia berdosa. Tapi sholatnya tetap dapat pahala. Gitu. Masya Allah, beda jadi itu ya. Dan Terima kasih Ustadz Syam. Siap. Tepuk tangannya untuk Ustadz Syam. Masya Allah, jamaah. Jangan kemana-mana nih ya. Setelah ini ada pertanyaan dari jamaah yang akan aku bacain ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.